Selamat sore sahabat Kujang, ketemu di sini dengan Mimin Azi di acara program terbarunya Kujang, podcast OMG, obrolan memupuk generasi. Hari ini di podcastnya OMG kedatangan narasumber yang ahli di bidang kesehatan. Tentunya yang sekarang isu sedang berkembang terkait dengan pandemi COVID-19. Kita perkenalkan Dr. Septa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kujang. Sore Dr. Septa. Sore. Sehat dokter? Alhamdulillah baik. Dr. Septa ini adalah dokter Spesialis penyakit dalam. Di klinik Pupuk Kujang ya. Oke Dr. Septa. Gini dok, di sini Mimin, sebut aja Mimin deh dok ya. Mimin nih mau ngebahas tentang pencegahan dari paparan dari virus COVID untuk sahabat Kujang, yang dimana sekarang ini banyak juga sahabat-sahabat Kujang ini yang ada yang di rumah aja ataupun work from home gitu, biar mereka bisa menyerap informasi yang nanti dokter sampaikan itu dengan baik gitu, karena akhir-akhir ini nih dok, kayak misalkan kalau yang tadi nggak salah lihat nih di depan itu kan kita pas masuk itu ada disinfektan chamber gitu ya dok ya, di luar juga beberapa gedung-gedung. Kalau misalnya saya ke jalan tuh ada beberapa, di depan gedung itu ada chamber disinfektan. Nah, yang mau saya tanya ini dok, sebenarnya tuh disinfektan itu tuh aman nggak sih buat kita dok? Sebenarnya pengaruh chamber disinfektan itu terhadap untuk virus sendiri sebenarnya kalau menurut WHO sih manfaatnya sih nggak seberapa besar. Artinya disinfektan tersebut tidak menuntaskan kita itu bebas virus gitu. Ya, cuma mungkin sebagai screening aja. Cuma dari WHO sendiri menyarankan jangan sering-sering kita diberi disinfektan yang seperti chamber itu, karena setiap sering kita terpapar sama cair disinfektan itu, resiko untuk kesehatan kedepannya juga tidak bagus gitu. Ya, jadi disinfektan itu cukup seperlunya aja, cuma sekali aja cukup sudah, setelah itu tidak perlu disinfektan. Sebenarnya untuk cara yang ampuh mencegah virus ya itu tadi, cuma physical distancing, social distancing, sama higienitas kita harus dijaga. Cuci tangan, terus mau pegang muka terutama cuci tangan. Untuk efektivitas cuci tangan kita pakai sabun biasa aja itu sudah bagus. Sabun biasa itu sudah bisa membunuh virus dengan baik, karena virus corona sendiri itu kan sebenarnya dia ada lapisan lemak dalam virus tersebut. Kalau kita kasih sabun, lapisan lemak itu membuat virus itu akan mati. Jadi nggak perlu cairan yang macam-macam. Kalau misalkan kita dekat dengan kan sekarang kan masing jalan-jalan itu kan ada disediakan untuk cuci tangan pakai sabun. Nah, cukup itu aja sebenarnya. Cukup itu aja, pakai air sabun aja. Jadi pengaruh disinfektan chamber itu sebenarnya tidak berpengaruh besar pada matinya virus. Gitu. Tapi kadang nih dok, saya pribadi pun misalkan mungkin sahabat Kujang juga setelah misalkan kemarin-kemarin ini nih, misalkan datang kemana gitu kan ada disinfektan itu ya, kita kayak ngerasa steril aja gitu dok, sampai akhirnya di rumah pun kita bikin disinfektan sendiri kan, karena ada beberapa informasi juga nih caranya bikin disinfektan itu semudah itu gitu ternyata di rumah kan. Nah itu sejauh mana sih dok disinfektan itu yang kita semprotan di rumah nih terhadap virus itu tuh bertahan lama di baju kita, di benda-benda yang sehari-hari kita bawa, itu tuh seberapa lama sih mereka hidup di benda mati itu dok? Beberapa hari ini WHO merilis tentang seberapa lama virus itu berada di suatu benda. Itu macam-macam tergantung dari bahan bendanya. Kalau yang plastik dia bisa bertahan lama, tapi yang jelas virus itu tidak akan bertahan lama kurang dari menit, tergantung dari suhu panasnya itu ya. Terus kemudian dia tidak akan bertahan lama pada alkohol yang persentasenya 70%. Dia pasti mati. Pada sabun, yang paling sederhana pada sabun ya, paling mudah ya. Sabun itu kan dia punya proses namanya saponifikasi ya. Jadi
lemak-lemak dalam virus itu bisa dihilangkan dengan sabun, cukup sabun aja. Kalau hand sanitizer yang selama ini kita pakai sih oke aja untuk kebersihan, cuma untuk efektivitas membunuh virus itu kadang-kadang kalau penelitian dari WHO sih sebenarnya nggak seberapa bagus dibandingkan sabun. Itu ya. Berarti tetap balik lagi kebersihan yang paling utama itu sebenarnya cuci tangan itu cuci tangan penting sekali ya, tetap pakai sabun. Nah terus tadi kalau dokter bahas itu masalah suhu suhu kan. Nah kita juga sekarang ini hampir semuanya sahabat Kujang juga itu setiap pagi ya dok ya kita kan disarankan untuk berjemur. Nah ini juga ada informasi di luar sana di mana ada yang bilang yang bagus itu tuh berjemur tuh dari jam 7 sampai jam 10. Ada juga yang bilang mulai dari jam 10 sampai jam 12. Nah menurut dokter untuk kondisi Indonesia gitu ya, untuk di kita nih dok ya, kira-kira sebenarnya tuh cuaca yang paling baik untuk kita berjemur tuh di jam berapa sih dok? Kalau saya merujuk pada preferensi dari spesialis kulit, memang untuk sinar matahari itu yang paling bagus itu memang jam 10 siang. Itu pun hanya 15 menit. Karena jam 10 siang itu kandungan kan sinar matahari itu kan kandungan vitamin D3 kita itu kan banyak. Itu yang paling bagus memang jam 10. Jam 10 ya. Jadi vitamin D3 itu berfungsi selain untuk kekuatan tulang kita, dia juga berfungsi sebagai imunitas kita. Itu paling jam 10. Tapi kalau pagi-pagi sih nggak masalah, nggak apa-apa sih, cuma kadar vitaminnya paling bagus jam 10. Ya. Berarti batasnya dari jam 10 sampai jam 15 menit aja 15 cukup. Menit. Jadi kalau misalkan ada orang yang bangunnya kesiangan terus sudah lebih dari jam 10 masih bisa bisa 15 menit aja. Jadi bisa ya. Jam 10 15 menit, jam 11 itu 5 menit sudah cukup. Oh gitu. Berarti jangan terlalu lama karena juga nggak baik jangan, ya, dok, jangan ya? Terbakar nanti kulitnya. Berarti cukup 15 menit aja. Nah, terus dok, sekarang juga kan selain kemarin ini kan kita juga harus social distancing gitu ya dok ya, sampai akhirnya kita harus membatasi untuk bersentuhan, physical distancing lah ya jatuhnya ya dok ya. Nah di samping itu juga kita harus menjaga jarak itu dengan penggunaan masker. Ya kan? Ya mungkin ini jaraknya sudah cukup 1 meter jauh ya dok ya. Nah tapi kalau untuk keseharian sekarang itu disarankan buat yang tidak sakit pun masker untuk pakai masker. Masker yang paling tepat untuk kita yang sehat yang nggak sakit itu tuh, karena sekarang tuh banyak juga yang ngejual dari bahan kainnya tuh ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang bahannya dari mungkin karung goni misalkan. Itu tuh yang gimana sih dok yang kita harus pakai? Saya barusan baca info tentang masker kain. Itu yang paling bagus itu memang dari bahan kain kafan. Kafan ya. Itu karena kain kafan itu kan dia pori-porinya itu lebih rapat gitu. Terus kalau kain-kain yang dijual pasaran itu kadang-kadang kalau 1 lapis aja, dia kalau kita semprotkan kayak spray itu dia masih tembus. Memang diharapkan kalau bisa 2 lapis ke 3 lapis memakai kain itu, karena diharapkan dengan itu cipratan dari air ludah waktu bicara itu bisa tertahan gitu dari situ. Berarti yang tembus air ya dok ya, kayak semacam bahan jas hujan mungkin itu beda ya dok ya? Oh beda. Oh beda ya, karena kan dia nggak tembus air tuh dok ya. Berarti yang pori-porinya rapat aja. Kalau ini kemarin kain kafan yang paling bagus, katanya saya baca dari tadi pagi itu memang paling bagus untuk kain kafan itu untuk masker kain gitu kan. Nah itu dari cara pemakaian kita buat yang sehat nih dok ya, itu kan kain kalau dipakai seharian juga pertama apalagi kalau cewek pakai berlapis-lapis make up gitu ya dok ya, udah kotor gitu kan, itu batas maksimal kita penggunaan masker itu berapa lama? Kalau batas maksimal sih tidak ada standarnya. Batas maksimal ya kalau kita sudah merasa sesek nggak enak baru kita buka sedikit gitu. Ya artinya dalam konteks wabah seperti ini ya, kalau nggak ada orang sepi ya kita buka aja. Gitu. Kalau untuk penyuciannya sendiri berarti harus pakai sabun aja. Pakai sabun cuci cukup. Itu sudah kalau misalkan ada virus di permukaan bisa hilang kok itu. Terus besoknya dipakai lagi nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa. Yang pasti setiap harinya harus dicuci kalau mau dipakai gitu ya. Oke dok. Nah terus gini dok, selain itu juga sekarang tuh sahabat Kujang ataupun saya sendiri nih dok ya, sekarang itu selain dianjurkan untuk makan vitamin juga dok gitu kan,
itu kan makan minum rempah-rempah atau rimpang gitu kan. Menurut dokter nih, sejauh mana kita harus makan suplemen untuk juga menambah imunitas kita? Ada yang makan vitamin, ada yang minum vitamin, ada yang minum rimpang kayak jahe, kunyit dan lain-lain. Itu menurut dokter yang paling efektif tuh yang mana sih, Dok, dalam kondisi saat ini gitu loh, Dok? Sebenarnya semuanya efektif ya. Di mana-mana yang vitamin ini dia untuk mendapatkan imunitas yang terbaik ya. Okay. Tapi memang untuk dalam segi hal imunitas memang semua itu tergantung pada individu masing-masing. Kadang-kadang saya sama Mbak ya benar secara teoritis punya sel ini, tetapi kadang-kadang kan masing-masing sel pertahanan itu kan juga dipengaruhi beberapa hal macam gitu. Mungkin riwayat imunisasi waktu kecil atau riwayat penyakit yang pernah diderita waktu kecil, itu masing-masing orang beda. Untuk peran dari rimpang itu atau vitamin sih sebenarnya oke aja, nggak masalah. Nggak masalah. Ya dia itu sebenarnya fungsinya untuk memodulasi sistem pertahanan tubuh yang sudah ada di tubuh kita. Jadi istilahnya merangsang gitu loh, merangsang supaya dia keluar dari tubuh kita dengan rimpang itu. Nah itu sebenarnya. Terus kalau untuk penggunaan tadi, Dok, melanjutkan yang tadi pakai masker, terus juga yang saya lihat ada beberapa juga masyarakat itu sampai sejauh mereka itu kalau ke supermarket atau apa mereka pakai sarung tangan, Dok. Itu apakah dianjurkan atau itu sebenarnya terlalu lebay apa gimana sih? Oh enggak lebay, memang virus itu bisa hidup di semua segala permukaan. Oke. Ya. Bukan lebih, memang untuk antisipasi itu boleh-boleh aja. Cuma prinsipnya sebenarnya kalau virus corona ini kita sering-sering cuci tangan aja pakai sabun, itu sudah cukup. Ya. Jadi prinsipnya meskipun pakai sarung tangan, ya maksudnya supaya nggak memegang benda, nggak tertular lewat tangan ya. Tetapi kalau dia pakai sarung tangan kemudian dia pegang wajah, sama aja. Ya. Prinsipnya itu sebenarnya nggak pakai sarung tangan nggak masalah, yang penting cuci tangan. Cuci tangan balik sebelum kita makan. Betul, cuci tangan. Kalau memperbanyak banyak sabun aja untuk cuci tangan gitu ya. Itu yang paling bagus. Mungkin mandi juga harus lebih sering mungkin, Dok. Iya kan betul, ya. Habis dari luar, saya perasaannya itu kalau misalkan kan WFH juga nggak seminggu full nggak ya, Dok ya. Misalkan 2 hari sekali kita masuk kantor atau harus ada keperluan keluar. Nah itu perasaan saya kalau misalkan kembali ke rumah mandi. Ya sebelum mandi tuh kayak perasaannya, aduh ini takut ada virus nempel gitu ya, Dok ya. Itu jadi kayak harus nyemprotin apa sih, Dok, maksudnya yang biar kita juga nggak stres sendiri. Kadang juga ya saya juga ngobrol sama temen-temen juga, terus sahabat Kujang juga misalnya komen di feednya kita gitu, itu mereka punya stres tersendiri selain ngelihat berita-berita yang sekarang sedang berkembang. Mereka kayak aduh ini takut bawa virus ke rumah, aduh mending nggak pulang deh atau gimana. Sampai bahkan ada maaf nih, Dok, kalau misalkan perawat atau dokter yang memang bekerja di orang-orang yang sekelilingnya sakit, itu mereka kalau mau pulang tuh kayak ada rasa takut ditolak dengan warga sekitar gimana gitu ya, Dok ya. Itu gimana sih, Dok, sebenarnya paparan ini sama kita sendiri gitu, kalau misalnya kita berinteraksi dengan lingkungan luar tuh sebenarnya aman, sejauh apa sih amannya gitu untuk kembali ke rumah kita? Patokannya itu kalau misalkan nih saya bisa rumah sakit, tiba-tiba saya kok gejalanya nggak enak, demam, ya sudah kita isolasi aja, meskipun itu bukan karena COVID ya, bukan karena COVID-19, tapi mungkin sugesti mungkin kita nggak ketemu dulu sama anak dulu, nggak masalah gitu. Yang penting ada gejala. Tapi kalau nggak ada gejala, misalkan saya dari rumah sakit, bahkan saya habis ngurus pasien dengan COVID positif, tapi dengan APD yang benar, nggak ada gejala masalah apa-apa, ya saya pulang aja, yang penting mandi di rumah. Tetap gitu. Harus kebersihan itu yang paling penting utama ya, Dok. ada gejala nggak gitu. Kalau ada gejala ya sudah, kita harus isolasi diri. Gejala yang paling mendasar nih, Dok, sebenarnya untuk dalam situasi sekarang itu gejala demam sama nyeri tenggorokan misalnya paling sering. Oh gitu. Ya. Sebenarnya itu gejala itu juga sebenarnya sebelum ada sama. Ini kan sama ya, Dok ya. Jadi cuma orang bingung juga, Dok. Ini kayak gimana sih gejala yang memang spesifik? Ya itulah yang hebatnya virus ini. Dia itu bisa dibilang sebagai the great imitator. Artinya
gejala-gejala penyakit yang sebelum ada virus ini memang dia juga punya gitu. Makanya dalam hal segi diagnostik pun masih masih kacau gitu kan. Untuk pemilihan orang ini harus rapid test bagaimana, untuk pemilihan harus swab bagaimana, itu masih kriterianya masih acak gitu kan. Tetapi yang jelas kalau kita ada gejala demam tinggi, terus kemudian ada batuk, nyeri tenggorokan, terus demamnya itu yang dia sampai di 40 derajat, demam virus pada umumnya, disertai dengan nyeri tenggorokan sangat, ya sudah, memang kita harus isolasi diri untuk itu. Kalau memang ada alat pemeriksaan diagnostik ya dicek aja apa saya COVID apa enggak itu. Karena kalau terbukti COVID apalagi dengan PDP ya otomatis ya harus masuk ruang isolasi untuk perawatan gitu. Oke dok. Nah terus ini satu lagi mungkin dok untuk pertanyaan terkait sama stigma kita terhadap si COVID ini dok. Karena kemarin itu kalau nggak salah hampir puluhan dokter atau perawat yang meninggal juga itu akibatnya karena pasiennya tidak jujur lah ya untuk riwayat dia sakit, sehingga ada juga beberapa dokter yang terpapar dengan kayak misalkan dokter, kalau nggak salah ada dokter gigi, terus juga ada dokter THT. Nah itu ini juga mungkin untuk masukan kita nih dok, kalau biar kita juga nggak takut untuk ngomong kalau kita tuh sebenarnya sebelum itu dari mana, kita tuh sekarang sedang sakit apa ke dokter itu gitu ya dok. Itu sejauh apa sih dok kita yang harus ngelakuin itu biar dokter-dokter juga tetap terjaga nih kesehatannya gitu ya dok ya. Yang jelas dokter-dokter yang meninggal itu kebanyakan bukan merawat pasien COVID yang di ruang isolasi, itu bukan. Justru yang dokter paramedis yang merawat pasien di COVID positif di ICU itu mereka sehat-sehat aja karena APD mereka lengkap, prosedur untuk APD juga ketat banget. Yang meninggal dokter itu karena dia melayani pasien yang datang ke ruang rawat jalan nggak ada bergejala, tiba-tiba dokternya sakit meninggal. Kebanyakan pasien COVID yang datang ke poli itu meskipun kita belum tahu ya itu tidak bergejala, demam apa, kadang-kadang cuma sakit perut aja, pegel-pegel, ternyata dari beberapa kasus di rapid test positif gitu ya. Jadi itulah yang kadang-kadang yang membuat kita prihatin dari tenaga medis itu ya, karena banyak yang tidak bergejala itu yang ternyata positif gitu kan. Makanya semua dari peristiwa itu semua tenaga kesehatan harus pakai APD yang lengkap supaya kita jaga-jaga, karena ini wabah ini kan benar-benar acak ya. Jadi orang satu dan orang lain itu kadang-kadang ini kita nggak bisa membedakan ini COVID apa enggak gitu kan, karena nggak ada gejala memang gitu. Itu yang kecolongan. Beda yang dengan COVID yang di ICU sudah jelaskan COVID, berarti kita kan pakai APD semua, gitu kan. Nah, terus untuk pasien-pasien yang datang ke medis, tenaga kesehatan, dokter ya, yang jelas kalau ceritakanlah semuanya karena proses medis untuk ke suatu diagnosa itu memang kita harus menggali lebih dalam pasien, keluarnya, riwayatnya dari mana aja, itu perlu untuk sebagai data kita. Jadi kalau kita ke dokter, kalau kita memang mau periksa COVID, nggak usah sungkan-sungkan tanya, dok saya pada COVID nggak, tanya aja. Kadang-kadang banyak pasien yang kadang-kadang malu, takut gitu kan, takut kalau misalkan aku COVID nanti diisolasi gitu kan. Nah, belum lagi kalau pulang ke rumah nanti RT RW tahu nanti diiniin gitu. Yang jelas kalau misalkan terdiagnosa COVID positif, kita pasti rahasiakan itu pasien. Cuma kita berpesan bahwa dia harus isolasi diri gitu. Karena yang jelas COVID ini bukan hanya efek penyakitnya, tapi dampak sosialnya sangat tinggi sekali. Iya betul. Ya, tapi kalau buat pasien sendiri, kalau misalkan mau periksa COVID ya sudah terus terang aja, nggak masalah, nggak apa-apa. Mungkin dari riwayat sebelumnya dia habis dari mana, berinteraksi sama siapa. Mungkin salah satu langkah
kita membantu tim medis pun juga dengan cara yaitu tadi ya dok ya, memakai masker tadi ya, menjaga social distancing biar yang tidak berdampak juga, yang tidak bergejala, mereka akan membatasi penularannya itu ke tim medis gitu mungkin ya dok ya. Oke dok, mungkin informasinya ini cukup banyak banget dari dokter. Mudah-mudahan sahabat Kujang maupun masyarakat luas yang saat ini sedang mayoritasnya banyak di rumah untuk physical distancing itu ya dok ya. Itu kira-kira dokter ada pesan untuk sahabat Kujang dok? Gimana itu untuk meningkatkan imunitas mereka dan juga untuk stress healingnya biar mereka juga nggak terlalu stres dengan keadaan saat ini? Ya, tipsnya sih sebenarnya sudah kita lakukan sehari-hari ya sebelum ada pandemi ini ya, istirahat yang cukup, tidur minimal 6 jam, banyak makan bergizi, kalau sekarang mungkin ditingkatkan banyak makan vitamin, kemudian berjemur, olahraga rutin setiap hari, terus kemudian mungkin untuk physical distancing dengan keluarga atau misalkan kita punya ART yang setiap hari pulang atau ART yang menginap ya, kita mungkin jaga jarak untuk berbicara aja gitu ya. Ya seperti biasanya, cuma kita tambahin aja misalkan cuci tangan lebih sering, mandi lebih sering. Jadi bukan sesuatu yang baru ya, itu sudah kita lakukan sebelum kita ada pandemi ya di rumah, cuma mungkin lebih aware lah pada kebersihan aja untuk social distancing atau stay di rumah ini. Nggak usah terlalu stres dipikirkan ya, yang penting misalkan saya kena corona, isolasi diri rumah 14 hari ya laksanakan aja gitu kan. Misalkan ada sahabat-sahabat Kujang yang habis pergi dari mana, misalnya dari Bekasi kemudian demam, nggak enak nyerita, ya isolasi diri aja secara mandiri gitu aja sudah cukup kok sebenarnya. Ya. Dan stay positif ya dok ya? Iya, tetap positif aja karena yang namanya wabah itu kan memang harus kita hadapi ya. Tapi kalau kita berpikir yang negatif terus ya, imunitas kita juga akan turun. Benar. Benar. Ya kembali ke ini aja, keyakinan kita bahwa mungkin suatu saat kita pasti akan meninggal juga dengan waktu ya. Tapi dengan adanya COVID ini ya nggak usah terlalu dipikirkan lah. Stay positif aja sahabat Kujang ya. Oke sahabat Kujang, informasi-informasi yang tadi Dr. Septa sampaikan ke sahabat Kujang semoga menjadi masukan yang sangat bermanfaat untuk sahabat Kujang maupun masyarakat yang saat ini banyak yang sedang di rumah aja, baik yang masih bekerja yang belum punya waktunya untuk stay at home tapi tetap stay positif, jaga kesehatan, jaga kebersihan yang paling utama ya dok ya. Paling utama, cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Sering-sering cuci tangan. Kalau perlu mandi sehari 3 kali nggak apa-apa. Sehari 3 kali. Jadi intinya itu tetap jaga kesehatan, kebersihan dan stay positif. Oke sahabat Kujang, sampai ketemu lagi di OMG, obrolan memupuk generasi.